Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita bersama-sama beribadah, bersukacita, memuji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita mulai ibadah kita dengan doa bersama-sama Kak Michael. Ikuti Kak Michael berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, Tuhan yang memberkati ibadah kami. Kami siap memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, kalau Michael ajak adik-adik sama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa, ku datang padamu. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami anak-anak-Mu datang beribadah, membawa pujian kami Tuhan. Syukur Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi kami mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya, Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Dan hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita katakan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sungai miliknya, gunung miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa adik-adik. Dan katakan, tiada yang mustahil. Yes, bagi Tuhan kita. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia.
gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar. Sekarang adik di rumah saja memujikan lagu ini. Kuat, yes. Lebih keras adik-adik. Allahku besar, katakan kuat dan perkasa. Bersama papa dan mama. Dan katakan gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tepuk tangan antusias bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang besar dan ajaib. Lagu berikutnya kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Ikuti musik dan bersama Kak Michael kita katakan, biarpun gunung-gunung, biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Bersama katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lagi katakan, biarpun gunung-gunung beranjak, dan katakan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung. Dengan pujian kita adik-adik, bersama Kak Erwin, Kak Michael di sini, kita katakan punya Tuhan yang besar dan ajaib. Haleluya, siap-siap bergerak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita, adik-adik dan Kak Michael, Kak Erwin, dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Bersama kita siap dengan firman Tuhan. Katakan, saya siap. Kelly, Kelly, aduh, mana ya Kelly ya? Kelly, aduh, mana ya Kelly ya? Hari ini kan hari Minggu. Kelly seharusnya ibadah online. Kelly, aduh Kelly, Wah, senangnya ya berolahraga sama teman-teman. Enaknya. Aduh Kelly, dari mana saja kamu, Kel? Mama cari kemana-mana loh. Hari ini kan harus ibadah online. Ingat gak hari ini hari apa? Hari Minggu. Mama,
Tadi Kelly olahraga lo sama teman-teman, kan penting mah. Apalagi zaman sekarang, zaman corona. Iya, olahraga itu memang sangat penting anakku. Tapi, Nah, mama kan setuju mama Kelly olahraga. iya mama setuju. Tapi yang lebih utama itu kita harus beribadah dulu. Nanti setelah ibadah, baru kamu bisa berolahraga. Tapi Kelly suka olahraga mah. Iya, mama tahu. Tapi Kelly tahu enggak? Tuhan itu sayang loh sama Kelly. Kelly sayang enggak sama Tuhan? Saya mah. Nah, makanya Tuhan bilang, firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Yeay, ditambahkan. Ditambahkan apa mah? Ada deh, mau tahu aja. Aha, Kelly tahu. Pasti ice cream ya. Oke. Nanti mama beliin es krim. Kita beli es krim. Gimana? Kamu mau taat kan sama mama? Iya mah. Oke. Sekarang kamu ibadah dulu ya. Oke? Baik mah. Oke, ibadah dulu ya. Dadah Kelly. Dadah, Ma. Dadah. Tunggu dulu, guys dulu. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dadah Kelly. Nah, adik-adik, Kak Vera hari ini tidak sendirian loh ceritanya. Kak Vera mau panggil, ada teman Kak Vera yang bernama Kak JJ. Halo Kak JJ. Mana ya Kak JJ ya? Adik-adik, kita panggil ya Kak JJ ya. 1, 2, 3. Kak JJ. Kak JJ. Duh, mana ya Kak JJ ya? Sekali lagi ya Kak adik-adik. Bantu Kak Vera panggil Kak JJ. Yang keras tapi. 1, 2, 3. Kak JJ. Halo Kak Vera. Kak JJ. Ada adik-adik yang luar biasa juga. Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Ya Kak JJ, halo Kak JJ. Halo apa Kak. kabar? Baik. Sehat puji Tuhan. Luar biasa ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Vera mau cerita loh tentang firman Tuhan. Tentang apa ya? Tentang perjanjian Allah di Gunung Sinai. Wow, Allah buat perjanjian Kak. Perjanjian sama siapa? Ya, Allah buat perjanjian Kak JJ dengan orang-orang Israel Kak JJ. Wah, pasti seru banget nih cerita. Ya. Buat adik-adik pasti penasaran juga kan sama ceritanya. Nah, duduk yang manis dan kita dengerin yuk sama-sama ceritanya. Oh ya Kak Vera, kali ini ceritanya diambil dari kitab apa sih Kak? Ya, Kak JJ, ceritanya diambil dari kitab Keluaran Kak JJ yang pasal 20 Kak JJ. Oke, kalau begitu langsung aja Kak ke ceritanya. Oke Kak JJ. Oke Kak JJ. Dan adik-adik di rumah, cerita ini diambil dari kitab Keluaran adik-adik, pasal 20. Nah, ceritanya begini adik-adik. Setelah 3 bulan, bangsa Israel berjalan melewati padang gurun. Banyak sekali tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Waduh, kasihan sekali orang-orang Israel itu ya Kak ya. Iya. Tapi ceritanya ada kelanjutannya loh Kak. Nah adik-adik perhatikan ya. Allah yang memimpin orang Israel itu berbelas kasihan adik-adik dan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel itu. Pertolongannya seperti apa itu Kak? Nah, pada saat mereka kehausan adik-adik, Tuhan memberikan mereka minum. Dan pada saat mereka kelaparan adik-adik, Tuhan memberikan mereka makanan, yaitu mana. Luar biasa sekali ya pertolongan Allah itu Kak. Ya, nah oleh karena itu orang Israel semakin mengenal Allah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan Kak.
Oh begitu ya Kak. Jadi melalui kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang Israel selama di padang gurun itu membuat mereka semakin mengenal Allah. Iya. Nah, lalu selanjutnya gimana Kak ceritanya? Lalu orang-orang Israel itu melanjutkan perjalanannya dan pada suatu hari mereka melihat sebuah gunung Kak JJ yang sangat tinggi. Nah, gunung itu lebih tinggi daripada gunung-gunung yang mereka lewati sebelumnya. Gunung itu bernama Gunung Sinai Kak JJ. Oh, mereka ke Gunung Sinai mau mendaki ya Kak? Pasti seru banget itu. Tidak Kak, mereka tidak mendaki gunung, tetapi mereka membangun kemah. Mereka membangun kemah di gunung itu. Nah, mereka beristirahat di bawah kaki gunung itu, dan mereka juga membangun tenda serta memasak di sana. Lalu apa yang terjadi di sana Kak? Lalu adik-adik, Musa dia sangat hafal dengan gunung itu loh adik-adik. Dan Musa naik ke Gunung Sinai itu sendirian. Berarti sebelumnya Musa itu pernah di Gunung Sinai ya Kak? Ya, Musa dulu pernah menggembalakan kambing dombanya di Gunung Sinai adik-adik. Nah sekarang Musa membawa bangsa Israel pergi ke Gunung Sinai. Oh, terus Kak, kenapa Musa naik ke gunungnya sendirian? Ya, di atas Gunung Sinai Musa mendengar suara Allah Kak JJ. Begini, beritahukanlah kepada bangsa Israel bahwa akulah Allah yang memimpin mereka keluar dari perbudakan sampai kalian di sini. Tuh. Nah, terus Allah ada meminta sesuatu nggak Kak dari bangsa Israel? Begini kelanjutannya Kak JJ. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan setia pada perjanjian-Ku, kamu akan kujadikan umat-Ku sendiri. Seluruh bumi adalah milik-Ku, tetapi kamu akan menjadi umat kesayangan-Ku. Lalu Itu katanya. apa yang dilakukan Musa Kak? Lalu turunlah Musa ke kaki gunung dan menemui para tua-tua bangsa Israel Kak JJ. Nah, dia memanggil para tua-tua itu dan menyampaikan pesan dari Allah. Lalu para tua-tua itu berjanji Kak JJ. Mereka katanya akan melakukan semua yang difirmankan Allah kepada mereka. Jadi Allah itu meminta bangsa Israel supaya berjanji akan taat kepada Allah gitu ya Kak? Ya. Lalu apa lagi yang dilakukan Musa Kak? Setelah itu, setelah Musa berbicara dengan para tua-tua itu, Musa kembali naik ke Gunung Sinai Kak JJ. Nah, di Gunung Sinai Kak JJ, Musa menyampaikan janji orang Israel itu kepada Allah Kak JJ. Nah, lalu Allah berbicara lagi kepada Musa. Allah bilang, Allah akan turun ke Gunung Sinai dalam bentuk awan yang tebal. Lalu Kak, kenapa Allah tiba-tiba turun ke Gunung Sinai Kak? Ya, supaya orang Israel percaya bahwa Tuhanlah yang mengutus Musa. Lalu Musa menyampaikan kepada orang Israel untuk menguduskan diri mereka. Mereka harus mandi, mencuci pakaian mereka, dan membuat batas supaya orang Israel tidak naik ke gunung. Karena kalau orang Israel naik ke gunung, mereka akan mati Kak. Sebab Tuhan Allah itu Maha Kudus Kak. Oh, terus berapa lama sih Kak mereka itu melakukan persiapan? Ada 2 hari Kak. Mereka persiapan 2 hari. Lalu pada hari yang ketiga, Allah datang dalam bentuk awan yang tebal. Lalu bangsa Israel itu merasa ketakutan Kak. Dan hanya Musa saja yang berani
mendekati. Oleh sebab itu, bangsa Israel mereka akhirnya tahu dan percaya bahwa Allah yang mengutus Musa. Oh, berarti kalau misalnya hanya Musa yang berani mendekat, berarti Musa itu mempunyai hubungan yang dekat sekali ya Kak sama Allah? Ya, Musa sangat mengenal Allah, Kak. Adik-adik, pada waktu Allah berbicara kepada bangsa Israel tentang 10 hukum Allah, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. mereka sangat ketakutan. Lalu Musa menenangkan mereka, orang Israel, dan mereka dibilang begini, jangan takut, Allah ingin kita lebih dekat dengan Dia, supaya kita bisa menghormatinya, supaya bangsa Israel bisa menghormatinya. Nah, lalu bangsa Israel itu terdiam, Kak. Mereka berjalan ke kemah mereka sambil mengingat-ingat perjanjian yang mereka lakukan kepada Allah. Mereka mengingat-ingat apa yang sudah mereka ucapkan kepada Allah, dan mereka berjanji akan melakukan semua yang difirmankan Allah kepada orang Israel. Wah, pasti bangsa Israel senang sekali ya Kak. Mereka menjadi kesayangan Allah. Misalnya nih kayak Kak Jessica atau adik-adik di rumah punya barang-barang kesayangan juga, misal boneka atau mobil mainan, pasti dijaga, dirawat. Apalagi bangsa Israel yang jadi umat pilihan Allah ya Kak. Ya betul Kak Cici. Nah, menjadi milik kesayangan Allah itu bukan hal yang biasa loh. Karena Allah meminta kita untuk taat dan setia. Allah meminta orang Israel untuk taat dan setia, Kak Cici, seperti Musa yang taat dan setia kepada Allah. Oh, jadi begitu cerita perjanjian Allah dengan manusia. Begitu besar ya kasih Allah pada manusia. Iya Kak Cici. Nah adik-adik, Allah yang berbicara di Gunung Sinai adalah Allah yang kita sembah saat ini adik-adik. Dia tidak pernah berubah adik-adik. Allah mengasihi kita semua.
Allah ingin terbaik untuk kita. Karena itu adik-adik harus taat kepada Allah, ya, sehingga Allah akan memimpin kita adik-adik kepada hidup yang bahagia. Oh, jadi seperti Kelly yang diminta taat oleh mamanya itu ya Kak? Betul Kak JJ. Adik-adik yang di rumah, sekarang adik-adik mengerti kan? Bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Adik-adik itu semua istimewa loh di hadapan Allah. Sekarang adik-adik mau kan menjadi anak yang taat dan melakukan semua perintah Allah? Yuk, kita sekarang mau menghafal ayat Alkitab. Ayat hafalannya di Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Bunyinya, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, Kak JJ, begitu ceritanya Kak JJ. Jadi semakin tahu nih Kak ceritanya, ada pastinya adik-adik di rumah juga semakin bertambah nih firman Tuhannya. Ya, nah adik-adik, sekian dulu ya cerita firman Tuhan dari Kak Vera dan Kak JJ pada minggu hari ini. Terima kasih adik-adik. Kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan untuk mentaati segala yang Engkau perintahkan untuk kami semua. Kami mau taat dan melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dan berkati kedua orang tua kami dan semuanya dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, dadah adik-adik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.